Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Najma Sundari, Husnul Khotimah, Tasya Riaunia Firda, Nuril Safira Al-Mu'arif, dan Risma Dayanti. Di sini kami dari kelompok 8 membahas tentang olahraga angkat berat bagi tunadaksa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita paparkan materi yang telah kami buat. Untuk Tasya, silahkan. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari tunadaksa. Yang pertama itu ada akademik. Nah, pada umumnya anak tunadaksa yang mengalami hambatan pada sistem otot dan rangka tidak mengalami hambatan pada kecerdasannya. Jadi mereka bisa mengikuti pelajaran seperti anak pada umumnya. Tetapi bagi mereka yang mengalami hambatan pada sistem cerebral, memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, itu dari idiosi sampai dengan gifted. Yang kedua ada sosial dan emosional. Sosial dan emosional ini terbentuk dari diri anak sendiri yang berpikiran bahwa mereka itu cacat, tidak berguna, menyusahkan orang lain, bahkan bagi mereka yang tidak diterima dari lingkungan keluarga dan masyarakat, membuat mereka memiliki pemikiran saat mengikuti kegiatan pendidikan jasmani tidak dapat melakukan hal tersebut yang mengakibatkan timbulnya masalah emosional mereka, jadi mudah marah, mudah tersinggung, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, serta frustasi. Lalu selanjutnya ada karakteristik fisik dan kesehatan. Selain mengalami cacat tubuh, cenderung mereka mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangannya pendengaran dan penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Hal ini biasanya banyak terjadi pada mereka yang mengalami hambatan di sistem cerebral. Lanjut, ada kerentanan terhadap penyakit. Ini adalah ketika tubuh mereka memiliki kondisi yang mudah dipengaruhi atau berinteraksi dengan unsur penyebab sehingga memudahkan timbulnya penyakit. Nah, keadaan ini tidak hanya berlaku pada penyakit menular atau infeksi, tetapi juga terjadi pada penyakit non-infeksi serta pada penyakit gangguan perilaku sosial. Lanjut. Selanjutnya ada penyebab tunadaksa. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama, sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran ini terbentuk karena faktor keturunan, trauma, dan infeksi pada waktu kehamilan, usia ibu yang sudah lanjut pada waktu melahirkan, serta pendarahan pada waktu kehamilan atau keguguran yang dialami oleh ibu. Selanjutnya yang kedua itu ada pada waktu kelahiran. Itu seperti penggunaan alat bantu pada saat proses kelahiran seperti tang, tabung, vakum, dan lain-lain yang tidak lancar, serta pemakaian obat bius pada waktu kelahiran. Yang terakhir ada sesudah kelahiran. Ini terjadi karena infeksi, trauma, tumor, dan bahkan kecelakaan. Lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada penggolongan tunadaksa, yaitu berdasarkan derajat kecacatannya. Ada golongan ringan, golongan sedang, dan golongan berat. Lalu berdasarkan topografi, yang pertama itu monoplegia adalah kecacatan suatu anggota gerak, contoh kaki kanan. Terus ada hemiplegia adalah lumpuh anggota gerak atas dan bawah, contohnya tangan kanan dan kaki kiri. Terus ada paraplegia, lumpuh pada kedua tungkai kaki kanan. Lalu ada diplegia adalah lumpuh kedua tangan kanan dari kiri atau kanan dan kiri. Yang kelima ada quadriplegia adalah kelumpuhan seluruh anggota kakinya. Selanjutnya ada fisiologi. Fisiologi itu ada
ada spatik, dyskinesia, dan ataksia. Lalu ada klasifikasi tunadaksa. Yang pertama, berdasarkan kerusakan yang dibawa sejak lahir. Ada club foot, kaki seperti tongkat, club hand, tangan seperti tongkat. Lalu ada spina bifida, ada microcephalus dan hydrocephalus. Yang kedua ada kerusakan pada waktu lahir, yaitu fragilitas osium atau tulang yang rapuh dan mudah patah. Lalu ada infeksi itu berdasarkan tuberkulosis tulang, osteomielitis, dan poliomielitis. Lalu ada kondisi traumatik. Yang pertama itu ada amputasi akibat luka bakar dan patah tulang. Selanjutnya ada tumor, ada aksotosis dan osteosis fibra. Lalu ada kondisi-kondisi lainnya. Ada flat feet, kyphosis, lordosis, dan ricket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelumnya, olahraga itu merupakan salah satu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud memelihara dan menjaga kebugaran tubuh manusia. Manfaat olahraga yang disampaikan oleh Daniel Landers, Profesor Pendidikan Olahraga dari Arizona State University. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini, olahraga yang dilakukan dengan teratur akan meningkatkan fungsi hormon-hormon dalam tubuh, di mana hormon-hormon ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, meningkatkan fungsi otak. Keteraturan dalam berolahraga dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan. Lalu yang ketiga, mengurangi stres, di mana stres itu dapat terjadi pada siapa saja. Nah, dengan olahraga, seseorang dapat dibantu untuk mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan sehingga mengurangi stres dalam dirinya. Yang keempat, menurunkan kolesterol. Di mana ketika melakukan olahraga, tubuh itu kan bergerak dan membantu tubuh membakar kalori yang ada sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja. Lanjut. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Anna Rino yang mengembangkan taksonomi tujuan pendidikan jasmani yang meliputi yang pertama domain fisik yang memiliki komponen yaitu kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Untuk kedua, domain psikomotor yang meliputi kemampuan perseptual motorik dan keterampilan gerak dasar. Yang ketiga, domain kognitif atau perkembangan intelektual yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan intelektual. Yang terakhir, ada domain afektif yang meliputi perkembangan personal, sosial, dan emosional. Nah, sebenarnya pendidikan jasmani dan olahraga itu dapat diibaratkan dua hal yang saling tumpang tindih. Bahkan orang awam menganggap kedua istilah tersebut sama. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani dan olahraga itu berbeda, memiliki persamaan dan perbedaan. Yang persamaannya adalah yaitu keduanya menggunakan aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan. Sedangkan perbedaannya dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama, pendidikan jasmani itu diikuti oleh seluruh siswa, baik laki-laki maupun perempuan, yang berbakat olahraga maupun tidak, yang normal secara fisik maupun yang cacat. Sedangkan olahraga diikuti oleh seluruh anak-anak yang memiliki minat dan bakat olahraga. Yang kedua, pendidikan jasmani dilakukan pada jam pelajaran sekolah dengan kedudukan sama dengan mata pelajaran yang lain. Sedangkan olahraga dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. Yang ketiga, pendidikan jasmani tujuannya adalah mengembangkan kognitif, afektif, psikomotor, dan aspek fisik. Sedangkan olahraga tujuannya adalah mengembangkan penampilan motorik. Yang keempat, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi dimiliki sekolah atau yang dimodifikasi. Yang penting tujuan pembelajaran pendidikan jasmani itu tercapai.
Sedangkan olahraga dilaksanakan dengan sarana dan prasarana standar sesuai dengan peraturan masing-masing cabang olahraga. Yang kelima, pendidikan jasmani, peraturan, pertandingan, dan permainan dimodifikasi sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan olahraga yaitu menggunakan peraturan standar sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Yang terakhir, pendidikan jasmani itu berorientasi pada penyempurnaan dan proses pembelajaran, sedangkan olahraga berorientasi pada hasil pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada bentuk adaptasi olahraga. Yang pertama, seluk-beluk olahraga angkat berat bagi tunadaksa. Menurut catatan sejarah, angkat besi merupakan salah satu pertunjukan sirkus dan bukan pertandingan olahraga. Pada abad ke-19, angkat besi mulai dikenal dan salah seorang pengangkat besi yang terkenal waktu itu adalah E. Sandow dan Arthur Saxon dari Jerman, serta Louis Apollon dari Prancis. Pada tahun 1891, angkat besi pertama kali dipertandingkan di kejuaraan angkat besi di London. Angkat besi adalah olahraga yang tercatat sebagai cabang olahraga resmi di Olimpiade 1 Athena tahun 1896. Pada dua olimpiade berikutnya, yaitu di Paris pada 1900 dan di Santa Louis pada 1904, olahraga angkat besi dipertandingkan. Pada tanggal 22 September 1989, Komite Paralimpik Internasional didirikan sebagai sebuah organisasi nirlaba internasional di Düsseldorf, Jerman. Tugasnya bertindak sebagai badan pengatur global gerakan Paralimpik. Olahraga Olimpiade Paralimpik adalah event atau olimpiade yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Olimpiade Paralimpik antara lain panahan, atletik, basket, sepak bola, sepeda, berkuda, anggar, judo, angkat berat, berlayar, tenis meja, tenis, renang, dan voli. Selanjutnya ada manfaat olahraga angkat berat bagi tunadaksa. Yang pertama, melatih konsentrasi. Yang kedua, melatih kontrol pernapasan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan tulang. Yang keempat, bagus untuk kesehatan jantung. Dan yang kelima, meningkatkan kekuatan mental. Selanjutnya, ada komponen-komponen yang diadaptasikan untuk olahraga angkat berat bagi tunadaksa. Yang pertama yang perlu diadaptasi ialah sarana dan prasarana. Sama seperti atlet angkat berat pada umumnya tidak memerlukan sarana dan prasarana lain dalam melakukan olahraga angkat berat. Namun, atlet tunadaksa memerlukan papan angkat untuk tempat dia berbaring. Lalu yang kedua yang perlu diadaptasi ialah cara permainan. Bagi atlet tunadaksa, olahraga angkat berat, atlet hanya perlu berbaring terlentang di papan angkat yang sudah disediakan, kemudian mengarahkan beban ke dada, lalu mendorong beban ke atas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang tidak perlu diadaptasikan untuk olahraga angkat berat di anak tunadaksa. Yang pertama adalah adaptasi waktu permainan, di mana waktu permainan sama yang di mana memberikan kesempatan 3 kali kepada atlet. Kemudian adaptasi peraturan permainan itu sama seperti atlet pada umumnya. Selanjutnya, cara main olahraga angkat berat di tunadaksa. Yang pertama, melakukan pemanasan untuk kelenturan otot. Dan kedua, melakukan peregangan dinamis, di mana bertujuan untuk kekuatan otot, memilih beban yang sesuai, melakukan teknik pernapasan yang benar, dan melakukan pendinginan setelah berolahraga.
Dan untuk peralatan olahraga angkat berat bagi tunadaksa itu ada papan angkat untuk tempat berbaring atlet, barbel, piring bakar, piring besi persaingan, koral, singlet, sabuk, kapur, dan plester. Ini merupakan gambaran olahraga angkat berat bagi tunadaksa. Baik, itu tadi merupakan paparan materi dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita masuki sesi tanya jawab di forum diskusi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.